Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 18 Februari 2021, hari Kamis sesudah Rabu Abu. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 22 sampai dengan ayat 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya?" Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari Kamis sesudah Rabu Abu. Kita semua tentu masih memiliki ingatan segar tentang penerimaan abu. Abu yang telah diberkati kemudian ditaburkan di atas kepala sebagai tanda pertobatan yang boleh kita lakukan selama 40 hari sebelum merayakan Paskah. Abu menandakan bahwa kita ini orang berdosa, dan akibat dari dosa adalah kematian, kehancuran. Tetapi Tuhan masih tetap menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Jadi, meskipun berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Meskipun kita lupa, tetapi Ia tidak akan melupakan kita. Ia sendiri berjanji, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Yesaya 49 ayat 15. Ungkapan yang indah dari Yesaya bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil Lukas hari ini mengisahkan Yesus yang menunjukkan dua rute perjalanan bagi kita. Rute yang pertama adalah jalan yang Ia lalui sendiri, yaitu jalan salib. Jalan salib adalah jalan yang penuh derita. Yesus mengalaminya sendiri. Setiap orang pasti tidak mau mengikuti jalan seperti ini. Hanya Yesus saja yang mau mengikutinya. Dan hanya orang yang mengimaninya secara radikal boleh dengan sukacita mengikuti jalan salib Yesus itu. Kemudian rute kedua adalah jalan kita sendiri untuk mengikutinya dari dekat. Saudara saya terkasih, ini boleh dikatakan jalan kehidupan. Kita melihat hidup Yesus, menirunya dan mengikutinya hari demi hari. Hidup Yesus menjadi hidup kita sendiri. Dengan menggabungkan jalan salib dan jalan kehidupan, maka orang beriman akan memiliki jalan keselamatan. Tentu saja kembali kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana disinggung tadi, bahwa jalan Kristus adalah jalan salib dan kematian, tetapi juga jalan kemuliaan ketika Ia bangkit. Dalam warta Injil hari ini kita mendengar Yesus berkata, anak manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 22. Jalan Yesus adalah jalan salib dan kematian, tetapi menjadi mulia ketika Ia bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Rute yang harus kita ikuti adalah rute yang sama dengan Yesus.
Ia sendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Lukas 9 ayat 23. Yesus memanggul salib sebagai ungkapan ketaatannya kepada Bapa di sorga. Kita juga memikul salib kita dan mengikuti Yesus menuju kepada Bapa di sorga. Yesus adalah jalan yang kita lewati. Saudara-saudara yang terkasih, jalan yang dilewati Yesus diringkas dengan 3 pengalaman Yesus: menderita, wafat, dan bangkit. Ketika pengalaman Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, yakni menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri berarti berjuang untuk melumpuhkan ingat diri yang menjadi akar dari segala dosa. Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, mengalahkan diri sendiri sama dengan mengalahkan seluruh dunia. Orang yang selalu jatuh dalam dosa adalah orang egois yang selalu berpikir bahwa ia tidak berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari jalan-jalan Yesus, kita semua disadarkan bahwa hidup ini adalah pilihan. Musa sebelum meninggal dunia di kaki Gunung Nebo, ia mengatakan kepada orang Israel untuk berani memilih. Pilihan pertama, kalau mereka menghendaki hidup berarti mereka harus mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Mereka dengan sendirinya akan memperoleh kebaikan. Itu pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua, kalau mereka tetap mau hidup egois dengan berpaling kepada allah-allah lain, maka mereka akan mengalami kematian atau kecelakaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga selalu dihadapkan pilihan-pilihan tertentu dalam kehidupan ini. Banyak kali ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa dan salah. Orang terlambat menyadarinya sebagai dosa setelah melakukannya. Banyak kali orang memilih untuk melakukan hal terbaik demi kebahagiaan sesama, tetapi selalu ditantang untuk membuat perhitungan atau menceritakan perbuatan yang sudah dilakukan. Hari ini kita diingatkan akan salib. Memikul salib berarti ada kerelaan hati untuk menderita, tetapi penderitaan itu bertujuan untuk membahagiakan atau menyelamatkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu menyadarkan kita, terutama dalam perjalanan untuk mengikutinya. Apakah kita berani menyangkal diri kita? Apakah kita berani memikul salib? Ingat kata-kata Yesus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan aku untuk menata hidup lebih serius di mana jiwa dihidupi. Ajarilah aku untuk menata hidup ini agar aku tidak hanya tergiur oleh hal-hal duniawi, tetapi aku mampu pula untuk mengolah hidup rohani demi keselamatan jiwaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.